إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah, masih di ayat 16-17 ya. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Itu orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Itu orang-orang yang sabar, yang jujur, yang senantiasa taat, dan senantiasa berinfak dan memohon ampun di waktu sahar, itu di akhir malam. Dan telah kita sebutkan faidah dari ayat ini. Ya, kita ulangi dari yang pertama. Anna min sifatil muttaqin i'lanuhum al-iman billah. Di antara sifat orang yang bertakwa, bahwa mereka memproklamirkan keimanannya kepada Allah, Pak. Tidak menutup-nutupinya. Tidak merasa malu kalau dia beriman kepada Allah. Tapi dia memperlihatkannya kepada manusia, keimanannya. Makanya seorang mukmin itu, akhi, ya harus bangga. Maksudnya dia harus senang, gembira dengan atribut-atribut keislamannya. Untuk memperlihatkan jati diri antum sebagai seorang muslim dalam pakaian, dengan memakai peci misalnya. Itu adalah merupakan perkara yang termasuk keimanan. Karena itu sifat orang yang bertakwa. Mereka ya senantiasa memperlihatkan iman mereka kepada manusia. Artinya memperlihatkan jati diri dia sebagai seorang muslim. Wa'tirafihim bil'ubudiyyah. Dan mereka mengakui bahwa mereka itu hamba. Ya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah tadi, alladzina yaquluna, itu orang-orang yang berkata. Berarti berkata di sini dengan apa? Dengan lisan dan tentunya diikuti dengan hati. Faedah yang kedua, anna min sifatil muttaqin adamul ijab bin nafs. Bahwa di antara sifat orang yang bertakwa, dia tidak berbangga dengan dirinya sendiri. Dengan keilmuannya, dengan amal solehnya, apalagi dengan dunia, dengan harta, dan yang lainnya. Wa annahum yarawna annahum muqassiruna li talabihim al-maghfirah min Allah. Orang yang bertakwa selalu merasa dirinya melakukan taksir, Pak, kekurangan. Iya. Kenapa? Karena Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana. Itu orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami. Orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, itu artinya dia selalu mengingat dosa-dosanya, Pak.
Dan orang yang senantiasa mengingat dosanya, insya Allah akan selamat dari penyakit ujub dan sombong. Beda dengan orang yang selalu melihat kelebihan dirinya aja. Sehingga akhirnya dia lebih pandai melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Maka orang yang seperti ini biasanya ya pasti kena penyakit ujub dan sombong, Pak. Dia akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia akan menganggap remeh orang lain. Iya. Faedah yang ketiga, anna taqwa la ta'simul 'abda min adh-dhunub, bal qad yakunu lahu dhunub. Lakinnal muttaqi yubadiru bit-taubah ila Allah azza wa jalla. Bahwa takwa itu ya tidak menjamin seorang yang bertakwa itu tidak berdosa. Ya. Tapi orang yang bertakwa memiliki dosa, Pak. Akan tetapi kehebatannya orang yang bertakwa apa? Dia segera taubat. Segera ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat orang yang bertakwa. Makanya kalau syarat orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, saya yakin di dunia ini nggak ada orang bertakwa, Pak. Tapi orang yang bertakwa terkadang jatuh kepada dosa, terseret oleh hawa nafsu, syahwat. Tapi orang yang bertakwa segera dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang keempat, jawazut tawassuli bil iman. Bolehnya bertawassul dengan keimanan. Karena di situ dikatakan Rabbana innana amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman kepada Engkau. Maka ampunilah dosa kami. Berarti ini kita sedang tawasul dengan apa? Keimanan kita kepada Allah. Ini namanya tawasul dengan amalan saleh. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa tawasul dengan keimanan kita, dengan amal kita yang saleh dan ikhlas itu diperbolehkan. Faedah yang kelima, annahu yanbaghi lil insan an yas'alallaha al-maghfirata wal wiqayah minan nar. Bahwa selayaknya seorang insan untuk senantiasa minta ampun kepada Allah dan minta agar Allah memeliharanya dari api neraka. Rasul kita yang mulia saja, Pak, beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah diampuni bahkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi ternyata setiap harinya beliau istighfar itu 100 kali, Pak. Iya. Bagaimana dengan kita yang tidak dijamin masuk surga ya? Seharusnya lebih dari itu. Iya. Faedah selanjutnya, Syekh Utsaimin mengatakan di sini melanjutkan faedah sebelumnya ya. Wa su'alul maghfirah yughni an su'alil wiqayah minan nar. Ila annahu fi babid du'a yanbaghi al-bastu bi arba'ati asbab. Sebetulnya kata beliau, meminta ampunan itu sudah mencukupi dari meminta agar dipelihara dari api neraka. Karena orang yang diampuni oleh Allah otomatis dia akan dilindungi dari api neraka. Akan tetapi kata beliau, doa itu hendaknya ya yang bagil bastu, lebih terperinci lagi. Karena 4 sebab. Ya. As-sababul awal, sebab yang pertama, an yastahdhiral insan jami' ma yad'u bihi bi anwa'ihi. Supaya seorang insan itu menghadirkan, Pak, semua yang ia minta dengan seluruh macam-macamnya. Sebab yang kedua, anna du'a mukhatabatun lillah. Doa itu hakikatnya kita sedang bermunajat dengan Allah. Wa kullama tabassatal insan ma Allah fil mukhatabah kana dzalika ashwaq.
semakin seorang insan itu ya dia merasa asyik dengan doanya, maka semakin itu membuat seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah, semakin dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin banyak dia minta, berdoa, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga, annahu kullama izdada du'aan izdada qurbuhu ila Allah. Semakin seorang hamba banyak berdoa, semakin si hamba dekat kepada Allah. Sebaliknya ya, semakin si hamba sedikit doanya, semakin kurang dekat dengan Allah. Makanya Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Iya. As-sababur rabi', sebab yang keempat, annahu kullama izdada du'a kana fi izhar liftiqar insan ila rabbih. Semakin banyak doa seorang insan, semakin menunjukkan dia fakir, ya, butuh kepada Allah. Makanya orang yang merasa dirinya butuh, Pak, dia akan banyak minta, Pak. Tapi orang yang merasa dirinya udahlah cukup, dia biasanya jarang minta, Pak. Ya. Dan kita, ya akhi, sangat membutuhkan karunia Allah. Dan karunia Allah banyak dan luas. Kita butuh rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Dan hidayah Allah banyak sekali. Iya. Faedah yang keenam, isbatu adabin nar. Penetapan akan adanya azab api neraka. Karena Allah berfirman di situ, waqina adzaban nar. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. Faedah yang ketujuh, fadilat hadhihi sifat allati athna Allahu 'alaiha. Keutamaan sifat-sifat yang Allah puji dalam ayat ini. Apa itu? Yang pertama, sabar. Yang paling berat. Ya, karena sabar ini membutuhkan kekuatan dahsyat. Ya, untuk sabar di atas ketaatan berat, Pak. Antum jaga betul sholat tahajud biar nggak bolong, menjaga sholat 5 waktu supaya tetap khusyuk, ya, supaya bisa terus berjamaah, bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu subhanallah butuh kesabaran, Pak. Demikian pula ya sabar untuk meninggalkan maksiat, itu berat. Karena maksiat itu kan seringnya sesuai dengan apa? Syahwat kita itu. Iya. Demikian pula sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah, bencana dan yang lainnya. Yang kedua yaitu as-sadiqin, jujur. Jujur ya dalam keimanan kepada Allah. Bukan karena mengharapkan dunia. Iya. Yang ketiga apa? Wal qanitin. Al qanitin itu orang yang senantiasa taat kepada Allah. Betah dalam ketaatan, Pak. Dan ini bukan sifat yang sembarangan, Pak. Ini sifat orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, di mana ia sudah merasakan kelezatan taat. Beda dengan orang yang tidak merasakan kelezatan taat, biasanya untuk senantiasa di atas ketaatan itu susah. Iya. Kemudian sifat selanjutnya al-munfiqin, orang yang senantiasa berinfak, menginfakkan sebagian harta kita. Iya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa sedekah itu bukti akan keimanan. Kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Kata Imam Nawawi, artinya dalilun ala imanir rajul, bukti akan keimanan seseorang. Iya. Kemudian sifat selanjutnya al-mustaghfirina bil ashar, selalu memohon ampun kepada Allah di waktu sahar. Kenapa di waktu sahar?
Karena itu waktu yang sangat luar biasa, Pak. Sahar itu akhir malam. Kalau sahur artinya makan di waktu sahar. Iya. Faedah selanjutnya, anna sabra afdalu hadhis sifat. Sifat-sifat yang disebutkan tadi, yang paling utama adalah sabar. Yang paling utama adalah apa? Sabar. Karena sabar itu, Pak, sama seperti kedudukannya kepala untuk badan kita. Badan tidak akan hidup tanpa kepala. Iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Iya. Gimana kita bisa beriman kepada Allah kalau kita nggak punya kesabaran? Nggak bisa. Karena yang namanya iman itu pasti ada ujiannya, Pak. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah. Allah berfirman, ahasiban nasu, Allah berfirman alif lam mim. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Nggak mungkin. Setiap orang yang mengaku dirinya beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. Makanya siapapun yang beriman ya harus menempa kesabaran, Pak. Sabar. Ya berat memang. Faedah selanjutnya, dhammul ittisaf bi dhiddi hadhis sifat. Celaan orang yang memiliki sifat kebalikan dari tadi. Sabar kebalikannya apa? Jaza, nggak sabar. Mau taat nggak sabar. Sholat aja pengennya cepet-cepet. Iya, cepet dikit langsung dam-dam, Pak. Lama dikit langsung dam-dam. Iya, kadang begitu. Bahkan pura-pura batuk. Itu kalau sholat subuh suka begitu tuh, Pak. Iya. Baca agak panjang dikit udah mulai banyak yang batuk-batuk di belakang, Pak. Gitu. Iya. Allahul musta'an. Kenapa? Ya itu. Karena nggak sabaran, ingin segera cepat selesai. Kenapa nggak sabar? Ya tadi kurang merasakan kenikmatan ibadah. Iya. Ramadan nggak sabar. Kerjaannya ngitung hari aja. Lebaran 15 hari lagi, Mas. Hitung lagi. Alhamdulillah tinggal seminggu lagi lebaran. Udah pengen cepet-cepet lebaran dah. Kalau salafus soleh dahulu malah pengen sepanjang tahun tuh Ramadan. Itu bedanya dengan mereka dengan kita. Kenapa? Karena ya tadi, Pak, kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Iya. Kita tidak sabar dalam taat. Demikian pula tidak sabar dalam menghadapi maksiat. Ada seorang pemuda berkata, Ustaz, saya kok di depan maksiat lemah sekali. Itu karena kurangnya kesabaran. Nggak sabar ketika diberikan oleh Allah musibah, tentu penyakit, ya, kesusahan duit, ya, tidak sabar. Maka kita mohon kepada Allah, Pak, supaya Allah sabarkan kita dan Allah berikan kepada kita kesabaran. Kebalikannya jujur apa, Pak? Dusta. Dusta dalam keimanan kayak orang munafik, ya. Mengaku beriman padahal tidak. Mengaku cinta sama Allah padahal dalam perbuatannya nggak cinta. Kalau ditanya kamu cinta Allah nggak? Oh, cinta lah. Tapi ternyata dalam perbuatannya tidak menunjukkan dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Jarang zikir. Padahal kan konsekuensi cinta itu apa? Banyak ingat gitu kan. Tapi ternyata dalam kenyataan hidupnya zikirnya jarang sekali. Yang dia ingat cuma dunia, si anu, si fulan. Bagaimana akan dikatakan bahwa dia jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala?
dusta dalam takut kepada Allah, mengaku dirinya takut, tapi ternyata kalau sendirian nggak takut sama Allah, malah senang berbuat maksiat. Dusta dia dalam rasa takut kepada Allah. Iya. Nah ini akhi, kebalikan dari kunut qanit apa? Sedikit ibadahnya, sedikit ketaatan. Kalau orang qanit itu orang yang senantiasa di atas ketaatan. Dia jaga sholat 5 waktunya. Dia juga jaga yang sunnah-sunnahnya. Dia berusaha untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu artinya ya menampakkan dengan ucapan dan perbuatan terhadap apa yang kita ketahui, Pak. Kata Syekh Utsaimin, asyhadatu qad takunu bil qaul wa qad takunu bil fi'l. Persaksian itu terkadang dengan ucapan, terkadang dengan perbuatan. Ya. Syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Ternyata Allah menyebutkan dari kalangan manusia hanya satu, Pak. Siapa? Ahli ilmu. Ini menunjukkan akan keistimewaan para ahli ilmu tentang Allah. Dan ilmu yang paling agung, akhi, ilmu tentang Allah. Iya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya qa'iman ini hal. Kalau dalam bahasa, kalau i'rabnya itu hal. Ya, hal untuk mana? Yaitu untuk lafzul jalalah. Yakni hal kaunihi qa'iman bil qist ay bil adl. Wa dzalika fi ahkamihi at-taklifiyah wa ahkamihi al-qada'iyah wal jazaiyah. Falaysa fiha jawr. Wa tatadamman al-fadla wal 'afwa wal ihsan. Artinya persaksian Allah itu penuh dengan keadilan, Pak. Ya. Baik dalam hukum-hukumnya, baik dalam perbuatannya, takdirnya, qada dan qadarnya. Semua itu adalah tidak lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan mengandung tentunya karunia. Demikian pula perbuatan ihsan. Qa'iman bil qist. Tegak dengan penuh keadilan. Makanya orang yang betul-betul faham la ilaha illallah dan beriman kepada Allah, maka dia akan tegak dengan penuh keadilan. Iya. Kenapa? Karena dia mengikuti syariat Allah. Dia mengikuti keinginan Allah. Dan adakah yang lebih adil hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian Allah kembali mengulangi lafaz tauhid ini. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Al-Aziz, yang maha perkasa, Dzul Izzah. Al-Hakim, yang maha hikmah, yang memiliki hikmah, yang maha bijaksana. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, bayan fadilatit tauhid. Haitsu akhbarallahu bihi ibadahu bilafdhi syahadah. Di sini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, Pak. Kenapa? Karena Allah mempersaksikan, ya,
Allah mengatakan syahidallah. Maka itu menunjukkan akan keagungan tauhid. Yang hakikatnya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam apa? Dalam ibadah. Itulah tauhid. Ya, semua ibadah kita hanya kepada Allah. Tawakal kita, cinta kita, takut kita, benci kita, semua kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang kedua, fadilatul malaikah. Haitsu ja'alahum Allah taala fil martabatil ula fi syahadati bit tauhid. Ayat ini menunjukkan akan keistimewaan para malaikat, Pak. Karena Allah setelah mempersaksikan bahwa diri Allah mengatakan syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Kemudian Allah menyebutkan makhluknya yang bersaksi siapa? Yang pertama kali malaikat. Iya, malaikat yang setelah Allah, malaikat yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Dia saja. Faedah yang ketiga, fadilatul ilmi wa ahli. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Karena Allah menyebutkan dari manusia hanya para ahli ilmu saja. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Iya. Setelah Allah menyebutkan dirinya, setelahnya malaikat, baru kemudian siapa? Ya, ahli ilmu. Ilmu tentang siapa? Ilmu tentang Allah Rabbul Alamin. Iya. Faedah yang keempat, ta'kidus syai'al ham. Itu menekankan sesuatu perkara yang penting. Haitsu sadara Allah taala wahdaniyatahu bisyahadah. Di mana Allah memulai di situ dengan wahdaniyahnya Allah, tauhidnya Allah. Itu dengan persaksian. Wa bayyana anna hadhihi syahadah laysat lahu wahdah, dan bahwasanya yang bersaksi bukan hanya Allah saja, bahkan malaikat dan para ahli ilmu. Ya. Faedah yang kelima, wasfullahi ta'ala bitamamil adl. Allah disifati dengan keadilan yang sempurna. Allah berfirman qa'iman bil qist. Ya, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, qa'iman bil qist, dengan penuh keadilan. Maka wajib kita yakini bahwa Allah itu Maha Adil. Kalau antum melihat ada orang yang fisiknya cacat dari lahir, mungkin seakan-akan kita akan mengatakan kok Allah jadikan si fulan cacat ya. Tapi orang yang beriman berkata Allah Maha Adil. Hanya Allah yang Maha tahu. Karena adil itu pada hakikatnya adalah apa? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kebalikan adil apa? Zalim. Dan zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Maka Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke neraka itu dengan keadilan. Kenapa? Karena sebagai balasan terhadap apa? Penyimpangan-penyimpangan dia. Iya. Faedah yang keenam, annallaha azza wa jalla lamma syahida li nafsihi binfiradihi bil uluhiyah akada dzalika bil hukmi bihi li nafsihi. Bahwasanya Allah ketika mempersaksikan dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Allah kokohkan lagi dengan hukum dari dirinya sendiri, di mana Allah berfirman la ilaha illahu. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja.
Maka semua yang selain Allah, yang diibadahi selain Allah, batil. Yang diibadahi selain Allah hakikatnya makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dipertuhankan. Iya. Faedah selanjutnya, infiradullah subhanahu wa ta'ala bil uluhiyah. Allah lah yang bersendirian dengan uluhiyah. Fayatafarra'u ala dhalika anna man asyraka ma'allahi ahadan fil ibadah fa'abadahu kama ya'budullah fa'innahu musyrik. Berarti orang yang mempersekutukan Allah dalam artian dia beribadah kepada selain Allah seperti ia beribadah kepada Allah, maka ini musyrik. Dia telah mempersekutukan Allah. Iya. Mencintai Allah termasuk ibadah tidak, Pak? Tapi cinta kepada kita mencintai Allah itu seperti apa sih, Pak? Apakah kalau kita mencintai orang tua kita, mencintai karib kerabat kita, mencintai istri kita, mencintai bapak kita, berarti kita sudah mempersekutukan Allah? Saya cinta Allah, saya juga cinta orang tua. Apakah berarti kita mempersekutukan Allah? Jawab tidak. Terus apa bedanya dong? Cintanya kita kepada Allah disertai dengan apa? Pengagungan, ta'zim, dan khudu, ketundukan. Iya. Sedangkan cintanya kita kepada orang tua sebatas tabiat. Cintanya kita kepada anak, kepada istri, tabiat. Tabiat manusiawi pasti ia mencintai. Kalau misalnya kita mencintai makhluk disertai dengan pengagungan dan ketundukan, itu sama dengan berarti kita mencintai kepada Allah. Berarti kita telah berbuat syirik dalam cinta. Kita telah berbuat syirik dalam apa? Cinta. Seperti orang yang misalnya mencintai ya di kuburan wali, dia sangat cinta wali, sehingga di kuburannya itu dia terlihat tunduk, ya, khusyuk, disertai dengan pengagungan. Nah, ini berarti dia sudah apa? Berbuat mempersekutukan Allah dalam cinta. Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan ya, mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini disebut dengan syirkul mahabbah, Pak. Iya. Nah, seperti ini. Antum takut sama binatang, antum takut sama Allah nggak, Pak? Oh, saya takut sama Allah. Tapi antum takut sama binatang buas nggak, Pak? Apakah kita berbuat syirik gara-gara itu? Apa bedanya kita takut sama binatang buas dengan takut kita kepada Allah? Bedanya kalau takut kepada binatang buas sebatas tabiat manusiawi tadi. Sedangkan takut kepada Allah disertai kepada apa? Pengagungan, ketundukan, ta'zim dan khudu'. Iya. Maka takut seperti ini hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian ya. Faedah selanjutnya, itsbatul izzah wal hikmah. Penetapan bahwa Allah disifati dengan izzah. Itu dalam nama Allah Al-Aziz. Dan bahwasanya Allah disifati dengan hikmah. Itu dalam firman Allah Al-Hakim. Iya. Namun dua sifat ini, Pak, ditolak oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Makanya dalam 20 sifat nggak ada sifat izzah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi. Ya. Demikian pula sifat hikmah.
Bahkan mereka mengatakan Allah bisa berbuat sesuatu tanpa hikmah. Artinya maksudnya Allah berbuat sesuatu tanpa hikmah, sebatas kehendak murni tanpa ada hikmah apa-apa. Ini jelas akal Islam penghinaan terhadap Allah. Kenapa? Kalau melakukan sesuatu tanpa hikmah itu artinya sia-sia, main-main. Semua perbuatan Allah tak lepas dari hikmah. Karena Allah melakukan sesuatu itu bukan main-main, bukan sia-sia. Makanya Allah berfirman, am hasibatum ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Enggak mungkin. Allah menciptakan lalat, menciptakan nyamuk, menciptakan berbagai macam ciptaan, pasti ada hikmahnya, Pak. Gak mungkin Allah menciptakan itu sia-sia tanpa ada hikmah sama sekali, gak mungkin. Iya. Ya Allah mampu memang untuk menciptakan sesuatu sia-sia, tapi Allah mensucikan diri dari kesia-siaan. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Iya. Nah ini saudaraku seiman. Faedah kita ambil ayat kita masuk ayat berikutnya, ayat yang ke-19. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Apa sih Islam itu sih, Pak? Islam itu dari aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Makanya Islam itu adalah agama tauhid. Agama seluruh nabi dan rasul, Islam. Ya. Rasulullah SAW sabda, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatum syatta. Para nabi semua bersaudara. Agama mereka satu, yaitu apa? Islam, agama tauhid. Tapi syariat mereka berbeda-beda. Iya. Dan Allah sudah mengambil perjanjian dari para nabi. Kalau datang Rasulullah SAW, mereka wajib beriman dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Rasul bersabda, la yu'minu bi, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang ajaranku, kemudian baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, kecuali pasti dia masuk ke dalam api neraka. Iya. Maka Allah menegaskan, Pak, bahwa yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sementara di akhirat dia minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, naudzubillah. Iya. Ini akhi, Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah orang-orang ahli kitab berselisih
kecuali setelah datang kepada mereka ilmu akibat kezaliman ya di antara mereka. Maksudnya orang ahli kitab itu ditutup. Maksudnya ahli kitab itu Pak, ketika datang ilmu malah berselisih. Berselisih maksudnya gimana? Yang satu mau terima, yang satu nggak mau terima. Dan yang nggak mau terima menzolimi orang yang menerima. Iya, memang demikian rata-rata Pak. Terjadinya perpecahan antara yang hak dengan yang batil itu setelah datang padanya apa? Ilmu dan keterangan. Sehingga akhirnya orang yang membawa kebenaran Pak seringkali dituduh sebagai pemecah belah. Iya. Lihat Allah menyifati orang-orang ahli kitab itu. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Tidaklah orang-orang ahli kitab itu berselisih kecuali kapan? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Kecuali setelah datang kepada mereka apa? Ilmu. Iya. Baghyan bainahum. Di mana mereka saling menzolimi di antara mereka. Itunya maksudnya mereka menzolimi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Iya. Bahkan mereka membunuhi para nabi. Mereka bahkan membunuhi orang-orang yang mengikuti para nabi. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, dan mereka membunuhi para nabi. Bahkan mereka membunuhi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Maka berikan kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, kata Allah. Lihat Allah menyipati orang Banu Israel ya. Orang-orang Yahudi seperti itu. Pak. Ya. Makanya para nabi aja dibunuh. Apalagi yang bukan nabi, Pak. Mereka membunuhi orang-orang Palestina di zaman sekarang. Kita lihat Israel ya. Semoga Allah menghancurkan mereka. Sudah 15.000 korban jiwa. Bagi mereka itu ibadah bagi mereka. Ya. Para nabi saja mereka bunuhi. Apalagi itu. Ya, semoga Allah menghancurkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam. Lalu Allah berfirman, "Wa man yakfur bi ayatillah." Dan siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Maka sesungguhnya Allah cepat hisabnya. Artinya kamu yang kafir kepada Allah, ingat, kamu akan dihisab oleh Allah. Dan hisab Allah itu cepat. Ya. Yang seharusnya mereka takut kepada Allah dengan hisabnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan tentunya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa hisab itu ada dua macam. Ada hisab yang ringan. Ini untuk orang-orang yang beriman. Dan ada hisab yang berat. Ini untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan mereka pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka ya mati di atas kekafirannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita lanjut, kita ambil faidah dari ayat ini. Faidah yang pertama, anna-din alladhi yu'taddu bih wa yakunu maqbulan indallah wal Islam. Bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa kullu dinin yukhaliful Islam fi ayyi zaman falaysa bimaqbul wala mardiyyin indallah. Maka semua amal, semua perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak akan diterima dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Ini akal Islam. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah, Pak. Kita dijadikan oleh Allah ya beragama Islam. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita wafat di atas apa? Islam. Sudah masuk Isya belum? 4 menit lagi. Faedah yang kedua. Bayan dhalal ulaikal qaum alladzina idza takallamu 'anid diyanat qaranu baina dinil Islam wal Yahudiyah wan Nasraniyah. Ayat ini menunjukkan kesesatan orang-orang yang menyamakan semua agama. Agama katanya sama. Iya, mau Yahudi ke, mau Nasrani ke, semua sama. Caranya aja yang beda, tujuannya satu, pengen masuk surga. Ini orang liberal, Pak. Udah gitu mereka bawa ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, surga. Kata mereka, ya ayat ini menunjukkan agama semua sama. Ya. Caranya beda-beda, tapi tujuannya satu kok, pengen masuk surga. Maka kita bantah dengan ayat ini. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Iya. Allah juga berfirman tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya, anna ikhtilaf al-yahud wan nasara kana an ilm. Wa ba'da an ja'ahumul ilmu ikhtalafu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berpecah belah setelah datang kepada mereka ilmunya, Pak. Dan ternyata umat Islam pun ngikut-ngikutin, Pak. Setelah datang ilmunya, dijelaskan tentang apa? Tauhid, tentang syirik. Maka para pembela tauhid, pembela syirik marah. Padahal ngakunya KTP-nya apa? Islam. Setelah datang ilmu, setelah dipahamkan tentang hakikat ilmu, dan bahwasanya itu termasuk kesyirikan, mereka tetap kekeh dengan alasan ini kearifan lokal. Iya. Ini adat istiadat nenek moyang kami. Padahal yang menciptakan nenek moyang mereka siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya, subhanallah ya khotla Islam. Iya. Benar kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti gaya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Iya. Sehingga sampai dalam satu riwayat, kalau di antara mereka ada yang menyetubuhi ibunya seterang-terangan, di antara kalian pun ada yang melakukannya. Faedah selanjutnya, anna ikhtilafa haula laisa liqasdil haqq. Bahwa perselisihan para ahli kitab itu, Pak, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Bal liqasdil baghi wal udwan, tapi tujuannya untuk menzolimi. Ada pertanyaan menyambung pertanyaan 2 pekan di kajian tafsir tentang surat An-Nur ayat 31, katakan pada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.
ketika para wanita terpesona dengan ustadz yang tampan, terus ustadz bilang ini bahaya karena ini sudah terfitnah, apakah sudah seharusnya menutup pintu fitnah sehingga para muslimah hanya mendengar suara dan tidak perlu melihat video ceramah? Pertanyaannya, apakah semua wanita terfitnah atau tidak? Karena untuk wanita memang diberikan rukhsah boleh melihat laki-laki dengan syarat tidak terfitnah. Dengan dalil bahwasanya Aisyah diizinkan oleh Rasulullah melihat kaum Habasyah bermain hirob ketika hari raya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa untuk wanita diberikan rukhsah melihat laki-laki dengan syarat tidak fitnah. Iya. Yang kedua, kalaulah harus menutup pintu fitnah dalam artian supaya wanita tidak terfitnah oleh para laki-laki, tentu Allah menyuruh laki-laki pun juga untuk menganjurkan Rasulullah untuk pakai cadar, Pak. Tapi tidak ada satupun perintah laki-laki untuk pakai cadar. Sementara wanita disuruh pakai cadar dan dianjurkan. Itu menunjukkan adanya perbedaan. Bahwa wanita boleh diberikan rukhsah melihat laki-laki dengan syarat. Adapun bagi mereka wanita yang terfitnah, wajib mereka untuk menundukkan pandangan, tidak boleh. Kalau dia tahu, dia melihat ustadz ini kok saya terfitnah, wajib dia menundukkan pandangan. Dan dia menghindar. Tapi wanita-wanita yang di kajian kan banyak yang tua-tua, melihat ustadz juga biasa aja. Dan untuk lebih fokus, ya silakan saja, selama tidak menimbulkan fitnah. Walaupun yang lebih baik memang menundukkan pandangan. Iya. Itu yang lebih baik. Dan saya setuju sekali ya, kalau untuk wanita tidak ada TV, video, itu lebih baik buat mereka. Iya. Mohon penjelasan menginfakkan hartanya terkait urutan prioritas. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, aku punya harta, kemana aku berinfak?" Kata Rasulullah, "Infakkan untuk dirimu sendiri dulu." "Aku punya lebih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Berinfak untuk anak dan istrimu." "Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Berinfaklah untuk karib kerabatmu." "Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah." "Berinfaklah kepada yang dekat, yang dekat." Berarti itu ada skala prioritas, Pak. Karib kerabat harus kita dahulukan daripada yang lain. Iya. Anak dan istri itu harus lebih kita prioritaskan daripada yang lainnya. Demikian pula orang-orang yang kita tanggung hidupnya seperti orang tua. Harus kita prioritaskan. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Iya. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan tahlilan, maulidan sama rajaban? Akhi, apa yang maksud dengan tahlilan? Kalau yang dimaksud dengan tahlilan yaitu acara kumpul-kumpul di keluarga kematian. Justru mazhab Syafi'i tegas dalam kitab-kitab mereka melarang. Dalam I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ fatwa ya Zaini Dahlan, seorang ulama mazhab Syafi'iyah di zamannya.
Ditanya tentang maktam. Maktam itu kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana. Maka beliau mengatakan itu bid'ah. Iya, bid'ah. Bahkan kalau antum merujuk fatwa Muktamar NU tahun 1926, Pak. Itu ya saya pernah diperlihatkan sama ikhwan, dia punya kitabnya, kumpulan fatwa Nahdlatul Ulama NU. Muktamarnya yang pertama tahun 1926 itu disebutkan jelas banget tahlilan haram, Pak. Dibawakan perkataan-perkataan ulama dari mazhab Syafi'iyah. Iya. Tapi aneh, nggak tahu kenapa sekarang kok malah ya justru seakan-akan membolehkan gitu. Iya, ajib. Adapun maulid acara maulid Nabi itu kan baru muncul perayaannya di tahun berapa? 360-an. Sementara Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Berarti perayaan Maulid Nabi itu jauh setelah Imam Syafi'i meninggal. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah merayakannya. Iya. Demikian pula Rajaban. Secara penanggalan saja, Pak, tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Bahkan kalau antum baca kitab-kitab para ulama, bahwa pendapat yang paling lemah justru terjadinya Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Dan tidak ada sama sekali dasarnya. Iya. Apalagi perayaannya, mana ada? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, tidak ada mereka merayakan itu. Dan anehnya, Pak, tidak ada satupun para sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan engkau lahir, tanggal berapa, biar kami rayain. Tidak ada satupun para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Gak ada. Padahal itu kejadian yang besar. Sampai Allah turunkan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kejadian besar itu ternyata para sahabat gak ada satupun yang nanya ke Rasulullah, kapan terjadinya ya Rasulullah? Pada malam apa? Tanggal berapa? Biar kita rayain. Nggak ada. Iya. Ikhwatul Islam sedikit, ikhwatul Islam ya. Kemudian di sini karena Ustadz di kampung saya dikit-dikit katanya ngikutin mazhab Syafi'i. Nah ini Imam Syafi'i yang mana yang diikuti? Imam Syafi'i tidak pernah merayakan itu semuanya. Iya. Allahul musta'an. Cuman antum kalau mengingkari disebut apa, Pak? Wahabi ente. Ya. Allahul musta'an. Taib, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.